aku sedih banget. Pemirsa Intens Investigasi, geger dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan sederet konflik yang melibatkan praktisi hukum kenamaan tanah air sekaligus kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas melawan Denny Sumargo, yang dimulai dari kedatangan ke kediaman Farhad belum lama ini. Ya, agaknya mulai kedatangan nama baru yang seolah ingin ikut ambil bagian dalam perseteruan ini. Dewi Persik atau DP sapaan akrabnya mulai viral karena candaannya yang seolah menirukan gaya bicara Agus dan langsung saja membuat warganet bergerak dan beranggapan DP seolah akan terseret dalam pusara ini. Lantas mengetahui hal ini, peringatan serius pun datang dari Farhad Abbas agar Dewi tak memperpanjang aksi tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Farhad Abbas pun kini agaknya akan memperpanjang perseteruannya dengan Denny Sumargo pasca ia menemukan beberapa kejanggalan kedatangan Densu ke kediamannya dan beberapa hal lain yang menurut Farhad tak pantas untuk dilakukan. Lantas, seperti apakah pula peringatan keras Farhad yang ditujukan untuk penyanyi dangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung tersebut? Lalu, apa pula hal-hal yang membuat Farhad begitu geram setelah beberapa hari kedatangan Densu ke kediamannya? Hal apakah yang ditemukan Farhad sehingga membuat darahnya mendidih? Dan benarkah pula untuk menindaklanjuti hal ini, sebuah langkah tegas akan dilakukan Farhad, termasuk akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan sekelumit berita panas yang melibatkan beberapa nama, termasuk diantaranya Farhad Abbas dengan presenter yang juga mantan pemain basket nasional Denny Sumargo. Farhad Abbas dan Denny Sumargo alias Densu sepertinya wajib bersiap-siap, pasalnya di tengah konflik di antara mereka, mulai disisipi oleh sebuah nama baru yang diduga akan ikut andil dalam permasalahan ini. Ya, seperti diketahui tengah menjadi sorotan di media sosial karena dianggap menirukan gaya berbicara korban dalam penyiraman air keras diduga dilakukan oleh rekan kerjanya Agus Salim. Aksi yang dilakukan Dewi Persik ini langsung saja menarik perhatian warganet yang menganggap DP sapaan akrabnya seolah menjadikan kasus yang tengah menimpa Agus sebagai sebuah bentuk candaan. Tak sedikit pula warganet yang menganggap bahwa aksi yang dilakukannya ini berpotensi akan memicu kontroversi. Seiring dengan meningkatnya perbincangan di dunia maya, pengacara kondang yang kuasa hukum Agus, Farhad Abbas pun akhirnya turut memberi tanggapan. Farhad dengan santai pun memberikan peringatan kepada DP agar tidak lagi menirukan gaya kliennya itu. Terlebih lagi menurut Farhad, Dewi Persik adalah seorang artis multitalenta yang telah dianugerahi bakat dan kecantikannya yang luar biasa. Sehingga DP pun tentu tak mau bernasib seperti kliennya itu, karena menurut Farhad jika hal ini terus dilakukan bisa saja mungkin DP akan dianggap benar-benar menyerupai karakter yang sedang ia tirukan itu. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah... Sudahlah DP, kamu itu kan sudah diberi kesempurnaan. Kesempurnaanmu, aku lihat DP ini tambah cantik dan seksi. Saya bergetar melihat DP kemarin. Tapi tolong kecantikanmu itu jangan digunakan untuk mengomentari atau meniru-niru kekurangan dan kelemahan Agus. DP bagus, Agus juga bagus, ya kan?
Jadi Agus dengan D Persik ini, kalau saya lihat sih, ya mudah-mudahan nggak usah niru lah gitu. Saya takutnya nanti kalau manusia niru gaya cicak, nanti akhirnya kayak cicak ya. Oke. Setali 3 uang dengan peringatannya untuk Dewi Persik, kehebohan yang tengah terjadi saat ini memang agaknya tidak bisa dilepaskan dari sebuah momen di mana Farhad Abbas sempat menerima Denny Sumargo ke kediamannya. Belakangan, momen ini berubah menjadi sebuah rasa kecewa yang dirasakan Farhad. Pasalnya, ia baru mengetahui jika mantan pebasket nasional itu merekam video sebelumnya atau saat akan beranjak ke kediamannya. Mengetahui hal ini, Farhad Abbas pun geram dan menilai tindakan Denny ini seolah bertujuan untuk mempermalukan dirinya. Apalagi Farhad pun menyesalkan kejadian ini dan menganggap Densu kurang sopan dalam bertamu dan menunjukkan itikat baik tanpa adanya agenda tersembunyi seperti membuat video tanpa persetujuannya. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya. Saya mau ke rumah. Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini. Katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya. Kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya, datang, coba kamu ke rumahnya orang nih, katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu, berarti tujuan kan mempermalukan saya, gitu. Sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani, kan nggak begitu. Sebenarnya saya agak keberatan sih, hanya waktu habis sholat ya, saya yang emosi saya udah hilang, karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Gitu. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal gitu. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormati. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Ya, Farhad Abbas juga semakin tegas dalam menanggapi kemelutnya yang terjadi dengan Denny Sumargo. Dianggapnya kurang sopan dalam bertamu hingga menemukan bukti lainnya yang membuatnya merasa dirugikan. Maka dari itu Farhad berniat membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Farhad juga memberikan kesempatan kepada Densu agar segera meminta maaf secara terbuka di akun sosial medianya atas tindakan tersebut. Dan jika Densu tidak menyatakan permintaan maafnya dalam waktu kurang lebih 3 kali 24 jam, ia tidak akan segan-segan melaporkan Densu ke pihak berwajib karena baginya tindakan ini perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera dan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena berkaitan dengan masalah etika dan privasi. Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Lu tahu dong, gue ini kan orang paling sopan gitu.
Gue bilang kata apa, tiba-tiba wartawan udah segunung di situ. Yang dibawa cuma kamera dia satu. Terus, nih CCTV di rumah saya nih. Ntar kalau saya pukul dia, nanti orang pasti bilang saya menyerang duluan. Nah, terus saya merasa kita nggak ada, hanya dipamer-pamerin lah, di upload semua pertemuan saya sama dia. Itu kan bukan siri, itu namanya kurang ajar, ya kan? Bukan orang yang menghormati orang, tapi udah diterima di rumah saya dengan bagus, tapi dengan cara begitu gitu. Yang Ais itu saya marahin, gara-gara dia ini orang Makassar, jadi kan saya apa sih? Gak enak kan kalau digituin, kayak ada MC-nya, kita dipersilakan dulu, dipersilakan nyanyi. Jadi gue diam-diam aja. Bukan takut, saya nggak takut. Karena dia bukan, kamu memang Farhat, kamu kurang ajar. Nah, itu berani, itu jago. Tapi dia pukul saya nggak ngelawan. Katanya saya mau pukul gitu. Terus saya ngapain? Coba, mana? Siapa yang mau dipukul di sini? Terus angkat tangan, terus saya pukul. Ya penjara kita, betul nggak? Gus, tenang Gus. Saya bedakan antara kebaikan Denny sama kamu dengan keburukannya dia terhadap saya. Saya bedakan. Jadi kamu jangan terpengaruh. Sementara itu, situasi yang memanas antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo agaknya memang membuat publik semakin penasaran untuk menanti perkembangan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Farhat Abbas juga kembali menegaskan jika kekecewaannya bertambah parah karena di tengah upayanya untuk membela Agus Salim sebagai kaum lemah, Farhat justru melihat dirinya diperlakukan semena-mena oleh Densu. Menurut Farhat, selain merekam video tanpa izin, Densu juga melontarkan beberapa kata yang dianggap menghina dan merendahkan dirinya. Farhat menilai bahwa tindakan ini mengarah pada perilaku SARA karena beberapa ungkapan yang disampaikan Denny dianggap berpotensi menyentuh isu suku, ras, dan agama. Nah, ini saya terganggu banget. Ngurus lagi berjuang membela kaum lemah. Kok dari orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Nah, jadi saya minta teman-teman pahamlah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi muka umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Makassar bos, kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Cabut pedang. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sarah, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini Sarah. Seolah-olah body. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Kenzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Di balik peringatan Farhat untuk DP dan kelanjutan perseteruannya dengan Densu, banyak pula di antara pakar yang mencoba ikut memberikan saran dalam permasalahan ini. Salah satunya adalah praktisi hukum Agustinus Nahak. Lantas, apa kata Agustinus Nahak terkait kehebohan yang melibatkan rekannya sesama praktisi hukum itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Agustinus Nahak sebagai rekan sesama pengacara turut angkat bicara terkait perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Ia menyayangkan sikap Denny yang dianggapnya menunjukkan sikap arogansinya saat datang ke rumah rekannya sesama pengacara tersebut. Apalagi menurut Agustinus sebagai sesama figur publik, Farhad dan Densu seharusnya bisa memberikan contoh yang baik ke publik, bukan malah menunjukkan konflik yang bisa menjadi pembelajaran kurang positif. Ya, jadi kalau menurut saya, pertama-tama saya prihatin ya. Ini kan sebenarnya pembelajaran yang menurut saya itu salah lah ya. Ini kan sebenarnya kita menunjukkan arogansi kita di publik gitu loh. Sebenarnya kedua tokoh ini saya kenal baik, Farhad Abbas saya kenal, Denny Sumargo Densu juga saya kenal. Kenapa harus terjadi seperti itu? Sebenarnya Densu itu orangnya tidak emosional kayak gitu, karena memang berawal dari kata-katanya Farhad, ya rekan Farhad. Lalu si Denny Sumargo merasa loh kok gua dikatain seperti ini gitu loh. Lalu datanglah, ya karena orang Indonesia Timur ya, udah pasti merasa ya sudah, ini soal harga diri, ya gua datang, mau terjadi apa jadi aja gitu. Akhirnya didatengin benar ke rumahnya Farhad kan. Yang nantang si Farhad, datang si Denny Sumargo malah dibilang, siapa yang bisa lawan Denny kan gitu. Jadi maksud saya tidak seimbang gitu loh. Harusnya berikanlah sebagai tokoh, sebagai public figure, kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak seperti arogansi kayak kejadian itu. Kan itu kan menjadi presiden buruk menurut saya. Sebagai Farhad juga artis dan juga pengacara, Pak Denny Sumargo juga adalah salah satu pemilik podcast, bahkan di YouTuber yang cukup terkenal. Ini kan pembelajaran yang kurang baik gitu loh. Presiden buruk juga kepada public figure. Bagaimana nantang-nantangan, datang mau saling. Sebenarnya Pak Denny itu datang jadi dipukul katanya itu kan. Kan faktanya kan tidak dipukul gitu loh. Jadi kalau menurut saya udah damai aja. Sama-sama juga public figure udah damai. Berikan contoh dan berikanlah presiden baik kepada masyarakat. Karena mereka ini punya fans itu puluhan juta. Nah kalau ini ditiru oleh fansnya, bagaimana negara ini ya. Jadi saran saya, presiden buruk ini jangan terulang lagi kepada public figure yang lain. Atau kalau ada persoalan silakan selesaikan secara internal. Karena kalau sudah dimuat di publik, semua masyarakat juga akan melihat dan menilai itu loh. Bukan apa-apa. Mereka ini punya fansnya jutaan. Nah jutaan itu kalau mengikuti apa yang mereka lakukan, ini kan jadi persoalan. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur, mereka melihat bahwa ternyata kalau ada kejadian seperti ini harus gua ngikuti fans kan juga nggak benar. Selanjutnya, dengan semua kehebohan yang terjadi, Agustinus pun menyarankan agar permasalahan seperti ini bila kemungkinan diselesaikan secara kekeluargaan. Ia berpendapat bahwa konflik bisa diselesaikan tanpa harus memperkeruh situasi. Namun jika kedua pihak ingin menunjukkan keberanian atau kejantanan mereka, dan salah satunya adalah tinju, pasalnya tinju bisa menjadi alternatif yang lebih positif. Dan bertarung di ring secara sportif dan profesional jauh lebih baik daripada terus berkonflik di depan publik seperti kejadian ini. Dan dengan saran ini, Agustinus berharap ada solusi yang lebih baik dan damai di antara keduanya yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan contoh positif bagi masyarakat. Kalau menurut saya, bijaklah dalam segala hal. Dan kalau memang ada persoalan antar pribadi, ya selesaikanlah secara kekeluargaan ya. Toh kalau memang harus gentleman saling, oke, kita buka ruang tinju aja. Saya nggak apa-apa, ya kan? Buka ruang tinju aja supaya gentle toh. Tapi jangan bawa pisau, jangan bawa apa. Buka ruang tinju aja. Siapa yang gentleman, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau memang dua-duanya mau bertarung gitu loh. Bertarunglah yang diakomodasi oleh olahraga gitu loh. Sehingga kalau ada yang mungkin cedera atau jatuh atau kalah itu secara profesional daripada seperti kejadian kemarin. Saya takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu yang kini juga masih menyisakan tanda tanya besar adalah perihal uang donasi yang kabarnya sempat digunakan Agus untuk keperluan lainnya. Sempat santer diberitakan diberikan kepada salah satu keluarganya. Wawa akhirnya mengklarifikasi tudingan ini. Selamat untuk intens investigasi. Sudah 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Wawa, saudara Agus Salim, akhirnya angkat bicara di tengah isu panas yang menyeret namanya dan keluarganya. Ia menunjukkan bukti bahwa emas yang dimilikinya bukanlah hasil dari uang donasi yang dikumpulkan oleh Agus. Menurut Wawa, pembelian emas tersebut berasal dari hasil jeripayah dan tabungannya sendiri, bukan dari dana yang dikumpulkan Agus untuk keperluan donasi. Langkah Wawa ini dilakukan untuk meluruskan kabar yang telah beredar dan membuktikan bahwa keluarga mereka tidak menyalahgunakan dana donasi yang dititipkan oleh masyarakat. Dan dengan bukti ini, Wawa pun berharap publik bisa melihat situasi dengan lebih objektif dan menghentikan spekulasi yang salah di tengah isu yang berkembang. Saya mau ngasih penjelasan yang katanya kita di Elmi dituduh beli emas. Ini ada suratnya ya, buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Lihat. Bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini gak usah diliatin karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohong nih orang. Ini orang udah uangnya udah banyak dikasih dibantu orang, masa bohong lagi? Betul nggak? Walaupun istrinya pakai emas 1 kilo, Agus nggak bisa lihat. Yang dirasakan itu adalah kebaikan ketika dia menyuapkan. Gus, kemarin aja Agus ini mau masuk toilet ke dapur deh, Gus. Ya gak? Cuman klarifikasi netizen ada yang menanyakan suratnya. Udah nggak usah ceritain gua. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.